Kritik Imam Al-Ghazali terhadap filsafat peripatik. Dalam Tahful al-Falasifahnya dengan sepenuh sesungguhan melakukan sanggahan-sanggahan terhadap teori-teori para filsuf untuk mempertahankan sendi-sendi pokok agama, khususnya mengenai wujud dan keesaan Allah dan kebangkitan ukhrawi yang menurutnya dipahami secara salah. Sanggahan-sanggahan tersebut dikemas dalam 20 masalah. 3 diantaranya oleh Al-Ghazali dikategorikan sebagai kufur dan tidak satupun aliran pemikiran kaum muslimin meyakininya, yaitu yang pertama tentang kekodiman alam, yang kedua Tuhan tidak mengetahui juz'iyah, dan 3 tidak adanya kebangkitan jasmani. Kita lanjut ke tentang kekodiman alam. Menurut Al-Ghazali, para filsuf sepakat bahwa alam ini kodim dan selalu ada wujud bersama Tuhan secara temporal, terjadi bersamaan dengannya sebagai akibat adanya Tuhan, sebagaimana kebersamaan antara akibat dengan sebabnya atau seperti cahaya matahari dengan mataharinya. Untuk mendukung teori ini, mereka mengemukakan alasan bahwa anggapan adanya Tuhan ini lebih dulu dari adanya alam mengandung 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, keterdahuluannya itu dari segi zat dan bukan dari segi zaman. Artinya bahwa dari segi zaman waktu Tuhan itu ada bersamaan dengan alam. Hal ini dapat dilihat pada keterdahuluan gerak seorang atas gerak bayangannya, atau keterdahuluan antara gerak tangan di dalam air atas gerak air. Pada keadaan semacam ini kita dapat memastikan bahwa gerakan seorang dengan gerakan bayangannya berada dalam waktu yang bersamaan. Kemungkinan kedua, bahwa keterdahuluan Tuhan atas alam ini secara zat dan secara temporal sekaligus. Jika dipahami bahwa keterdahuluan Tuhan atas alam ini secara temporal dari segi zaman, maka sebelumnya adanya mendahului eksistensis atau al-wujud. Untuk menjawab argumentasi para filsuf tersebut, Al-Ghazali menyatakan bahwa alam ini adalah baru dan terwujud karena adanya yang kodim. Perwujudan ini setidaknya dikehendaki sesuai dengan zaman yang ditentukan. Jadi terwujudnya alam dimulai pada saat diadakan, dan ketika belum dikehendaki maka belum terwujud karena terjadi iradat yang kodim merupakan dasar perwujudan alam zaman. Menurut Al-Ghazali juga mempunyai permulaan dan diciptakan. Dan yang kedua, Allah tidak mengetahui hal-hal yang juz'iyah. Al-Ghazali membagi pendapat filsuf ke dalam 2 kelompok. Pertama, berpendapat bahwa Tuhan hanya mengetahui dirinya sendiri dan tidak mengetahui selainnya. Kelompok kedua termasuk di dalamnya Ibnu Sina yang berpendapat bahwa Tuhan juga mengetahui yang lain selain dirinya, tetapi pengetahuannya itu bersifat kulli atau secara universal dan terikat dengan waktu. Alasan mereka adalah mengetahui mengikat objek pengetahuan. Apabila objek pengetahuan berubah, yang mengetahui juga berubah. Jika Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang bersifat partikular atau juz'iyah, maka akan mengakibatkan pupusnya inayah Tuhan terhadap makhluknya. Sekaligus Tuhan hanya mengetahui seorang manusia tidak secara terperinci tetapi dalam wujud yang kulli, maka sudah barang tentu tidak ada hisab di akhirat. Yang ketiga, tentang kebangkitan jasmani. Para filsuf mengingkari adanya kebangkitan jasmani di akhirat, kembalinya roh ke dalam jasad, serta adanya neraka dan surga secara materi. Setelah seseorang mati, jiwanya akan kekal. Jiwa suci di dunia akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara, sedangkan jiwa yang kotor akan merasakan kepedihan yang tiada tara. Apa yang disebut sebagai surga dan neraka dan segala sesuatu yang dijanjikan Allah kepada manusia, bagi para filsuf tidaklah lebih dari sekedar simbol-simbol yang ditujukan kepada orang awam. Memang terdapat teks-teks syariat mengenai kebangkitan jasmani, akan tetapi hal itu hanya sesuatu simbol yang digunakan kepada orang awam, sebagaimana ayat-ayat dan tradisi-tradisi tasbuh adalah suatu simbol yang digunakan karena keterbatasan pemahaman orang awam. Kesenangan di akhirat menurut mereka bukanlah kesenangan fisik melainkan kesenangan spiritual, karena kesenangan tersebut adalah kesenangan yang tiada tara dan lebih utama. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke filsafat Ibnu Tufail.
tentang teori kebenaran, yaitu dalam pemikiran kefilsafatan Ibnu Tufail. Ibnu Tufail berpendapat bahwa akal dapat membimbing manusia dari kegelapan setingkat demi setingkat menuju kepada cahaya kebenaran yang hakiki. Pemikiran Ibnu Tufail ini sejalan dengan filsuf pada umumnya, termasuk Ibnu Hujjah. Akan tetapi Ibnu Tufail tidak sejalan dengan Al-Ghazali yang memandang tasawuf dapat menuntun manusia untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Ibnu Tufail membagi perkembangan alami pikiran manusia menuju kebenaran yang hakiki itu dengan cara ilmu Hayy bin Yaqdam, yaitu dengan kekuatan akalnya sendiri memperhatikan perkembangan alam makhluk ini, bahwa tiap-tiap kejadiannya ada yang menyebabkan. Yang kedua, dengan cara pemikiran Hayy bin Yaqdam terhadap teraturnya peredaran benda-benda besar di langit seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ketiga, dengan pemikiran bahwa puncak kebahagiaan seorang itu ialah mempersiapkan bahwa wajibal wujud yang Maha Esa. 4. Dengan pemikiran bahwa manusia ini adalah sebagian saja dari makhluk hewani, tetapi dijadikan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi dan utama dari hewan. Yang kelima, dengan pemikiran bahwa kebahagiaan manusia dan keselamatannya dari kebinasaan hanyalah terdapat pada pengekalan penyaksiannya terhadap Tuhan wajibul. 6. Mengakui bahwa manusia dan alam makhluk ini fana dan semua kembali kepada Tuhan. Ibnu Tufail menerangkan bahwa perbandingan dan hubungan antara Tuhan wajibul wujud dengan alam makhluk adalah laksana cahaya matahari dengan benda-benda alam yang disinarinya. Sebagai seorang filsuf, Ibnu Tufail bukan hanya berpikir secara kefilsafatan, akan tetapi juga banyak merenungkan kembali pemikiran filsuf yang lain seperti Aristoteles, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Ibnu Tufail mengatakan bahwa dalam buku-buku mereka itu juga belum kita dapatkan gambaran filsafat yang mengemukakan hakikat kebenaran itu. Sesuatu tulisan Al-Farabi yang berjudul Al-Milatul Fadillah dipuji oleh Ibnu Tufail. Oleh Al-Farabi dikatakan dalam buku itu bahwa jika manusia yang jahat akan tetap berada dalam penderitaan yang tak habis-habisnya sehingga akan menyebabkan putus asa dalam mencapai kebahagiaan. Mengenai Ibnu Sina dikatakan olehnya bahwa dalam bukunya Asy-Syifa, Ibnu Sina kelihatan sekedar mengikuti aliran Aristoteles. Dan selanjutnya filsafat Ibnu Rushd, pembelaan filsafat dan kritik Al-Ghazali. Ibnu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rushd dilahirkan di Cordova pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Dalam sebuah keluarga terhormat yang dikenal sangat menaruh perhatian pada ilmu pengetahuan. Ada pula teori yang penciptanya alam menurut Ibnu Rushd. Menurut kalangan teologi, alam berasal dari sesuatu yang tiada menjadi sesuatu yang ada. Namun menurut Ibnu Rushd, hal tersebut kurang tepat karena tidak memiliki dasar syara' yang kuat. Dalam Al-Quran tidak ada yang secara gamblang menyebutkan bahwa Tuhan pada awalnya berwujud sendiri, yang dimana tidak ada wujud lain selainnya lalu dia menciptakan alam. Ibnu Rushd berpendapat bahwa dalam Al-Quran telah ada beberapa ayat yang mempunyai makna bahwa alam semesta diciptakan dari suatu yang telah ada. Ibnu Rushd memberikan pengertian terhadap penciptaan yang sebabnya penciptaan tersebut tidaklah langsung dan bukan pula dari tiada kemudian ada, melainkan melalui apa yang disebut sebagai hul atau bahan lama yang kemudian digerakkan dari sekedar wujud potensi atau kemampuan menjadi wujud yang nyata. Ibnu Rushd berpendapat bahwa ada dua perkara yang azali, yaitu Tuhan dan alam. Akan tetapi azali Tuhan berbeda dengan azalinya alam, karena Tuhan merupakan wujud dari alam tersebut. Ayat-ayat yang mengandung pengertian demikian adalah sebagai berikut. Quran Surah Hud ayat 7 yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya di atas air agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya.
Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan membangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir nyata. Salah satu kritik yang paling tajam dari Ibnu Rushd yaitu ditujukan kepada Al-Ghazali karena dia berusaha menentang filsafat dalam bukunya Tahafudz al-Falasifah sampai ia melakukan tikfir atas filsuf tentang persoalan alam qadim. Tuhan tidak mengetahui partikel dan tidak ada kebangkitan jasmani. Karena Al-Ghazali dalam penutup Tahafudz al-Falasifah dengan uslub dialogis mengkafirkan para filsufit dan keharusan memberikan hukuman mati bagi siapa yang menganut akidah mereka itu karena mereka menyimpang dalam 3 perkara, yaitu pandangan tentang kekodiman alam, pandangan bahwa pengetahuan Tuhan itu tidak menjangkau, pandangan tentang kebangkitan rohani dan jasad yang penghimpunannya kelak di akhirat. Menurut Al-Ghazali, siapa saja yang menganut salah satu dari 3 paham tersebut maka jatuh ke dalam kekafiran. Polarisasi dan kesimpulan ini mampu mempengaruhi pemahaman umat sehingga menjadi senggahan dan terangan tajam terhadap filsafat dan filsuf. Hal demikian berimplikasi pada sikap negatif dan penolakan umat pada ilmu ini yang akhirnya menutup pintu kajian terhadap ilmu filsafat di dunia Islam. Adapun kritik Ibnu Rushd terhadap pendapat Al-Ghazali adalah sebagai berikut, yaitu harmonisasi agama dan filsafat. Masalah hubungan agama dan filsafat merupakan persoalan yang krusial pada masa Ibnu Rushd. Sebagai pemikiran rasional, Ibnu Rushd berusaha menduduki hubungan filsafat dengan agama dalam buku Fas al-Maqal. Ibnu Rushd mengawali kajiannya dengan mempertanyakan bagaimana hukum mempelajari filsafat dan mantik logika. Apakah diperoleh menurut syara ataukah dilarang ataukah diperintahkan, baik sebagai perintah, anjuran ataupun perintah wajib. Yang kedua, qadimnya alam. Dunia bersifat abadi karena adanya suatu agen kreatif yang membuatnya abadi, sementara Tuhan abadi tanpa sebab. Lebih dulunya Tuhan atas manusia tidak terkait dengan waktu. Keberadaan Tuhan tidak ada kaitannya dengan waktu karena dia adalah dalam keabadian yang tidak bisa dihitung dengan skala waktu. Lebih dulunya Tuhan atas dunia ada dalam keberadaan sebagai sebab yang dirinya muncul semua keabadian. Al-Ghazali dan para teolog muslim berpandangan bahwa Allah menjadikan alam dari ketiadaan. Pendapat ini menurut Ibnu Rushd tidak valid dan tidak punya landasan yang kuat. Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa Allah dan bersama-sama dengan ketidakan murni, artinya Allah ada terlebih dahulu kemudian dalam kesendiriannya baru dia menciptakan alam. Yang ketiga, gambaran kebangkitan di akhirat. Al-Ghazali memandang filosof berpendapat kebangkitan di akhirat nanti adalah bersifat rohani yang akan menerima baik atau buruk atau perbuatan manusia di dunia adalah rohaninya dalam jasmani. Ibnu Rushd, filsuf mengakui tentang adanya kebangkitan di akhirat, tetapi mereka berbeda interpretasi mengenai bentuknya. Ada yang mengatakan bahwa yang akan dibangkitkan hanya rohani saja, dan ada yang mengatakan jasmani dan rohani. Namun yang pasti kehidupan di akhirat tidak sama dengan kehidupan di dunia ini. Yang keempat, pengetahuan Tuhan. Al-Ghazali menuduh para filsuf berpendirian bahwa Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang kecil kecuali dengan cara yang universal yang terbatas ruang dan waktu. Ibnu Rushd menjawab tuduhan Al-Ghazali dengan menegaskan bahwa Al-Ghazali sudah salah paham terhadap para filsuf. Tidak ada para filsuf muslim yang berpendapat demikian. Ibnu Rushd meluruskan bahwa pendapat filsuf hanya pengetahuan Tuhan tentang rincian, berbeda dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia adalah mengambil bentuk, efek atau melalui panca indera, sedangkan pengetahuan Tuhan merupakan sebab bagi terwujudnya rincian tersebut. Karena itu pengetahuan manusia bersifat baharu dan pengetahuan Tuhan bersifat qadim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Surawardi, hikmah al-Isyraq.
Biografi tentang Suhardi yaitu bisa disebut Syekh Syihab ad-Din Abul al-Futuh Ibnu Habsyi Amirok al-Syahrawardi, lahir pada tanggal 548 Hijriah atau 1153 di wilayah Suhrawar, Iran barat laut, dekat dengan sebuah kota modern Persia sekarang Zanjan, daerah yang banyak menghasilkan tokoh-tokoh besar dalam Islam. Beliau dikenal sebagai Syekh al-Isyraq atau Mister of Illuminationis atau Bapak Pencerahan, seorang hakim Al-Maktul. Julukan Al-Maktul sehubungan dengan kematiannya dengan cara dieksekusi, juga sebagai pembeda dari tokoh lainnya yang mempunyai nama Syahrawardi. Dan banyak juga karya-karya beliau, terutama Hayakil An-Nur, Rumah Suci Cahaya, Al-Anwab Al-Imadiyah, Lembaran Imadiyah, Pertaunamah, uraian tentang tajalli, dan Bustan Al-Qulub, tentang kalbu. Ada 3 pemikiran utama dari Syahrawardi, yaitu 1. Cahaya dibagi menjadi 2, yaitu cahaya tamaram dan murni. Cahaya murni ialah cahaya yang berdiri sendiri atau cahaya dalam realitas dirinya dan untuk dirinya. Cahaya ini merupakan untuk asli, paling murni dan tidak bercampur unsur kegelapan sedikit pun. Cahaya yang paling mandiri. Kedua, cahaya tamaram ialah cahaya dalam dirinya sendiri tapi untuk sesuatu yang lain. Cahaya ini bersifat eksidental dan terkadang di dalam suatu yang lain, cahaya yang tercampur dengan unsur kegelapan. Yang kedua, kegelapan pun dibagi 2. Pertama, kegelapan murni disebut substansi kabur. Kegelapan ini bersifatnya pasif dan menerima. Kedua, kegelapan yang terdapat di dalam suatu yang lain, sudah terkontaminasi, tercampur dengan yang lain. Jadi kegelapan ini tidak murni dan tidak mandiri sepenuhnya, seperti semua objek material yang disebut dalam pemikiran Aristoteles. Yang ketiga, barzakh, yaitu pembatas, penyekat antara cahaya yang ada di atasnya dan cahaya yang ada di bawahnya, perantara, penghubung antara yang nyata dengan yang gaib, penghubung gelap dan terang. Bentuk asli dari barzakh sendiri adalah gelap. Barzakh diumpamakan sebagai kaca ribbon. Bila kita kaji dan telaah hikmah Al-Isyraq, akan jelas bahwa karya ini adalah puncak tujuan filsafat Syahrawardi, sebuah rekonstruksi filsafat yang sistematis. Ia memulai dengan at-talwihat, menyempurnakannya lebih jauh dalam al-muqawwamat, dan merumuskan secara menyeluruh dalam al-masyari wa al-mutaharahat. Serta hikmah al-Isyraq hanya bisa dipahami dengan memandangnya sebagai bagian dari rangkaian rekonstruksi filsafat yang secara hati-hati disusun oleh Syahrawardi dalam keempat karyanya yang penting, meskipun ini adalah karya terpenting dalam rangkaian itu. Karya tersebut dipandang oleh Syahrawardi sebagai yang terbaik dalam pendahuluannya. Pendahuluan hikmah Al-Isyraq menguraikan 3 subjek yang melandasi rekonstruksi filsafat iluminasi dan juga mengemukakan segenap tujuan penulisnya. Baik, langsung saja kita masuk ke filsafat Isyraqi atau iluminasi. Salah satu karya penting Imam Ghazali yang bertajuk Mishkat al-Anur adalah sebuah kitab yang banyak digunakan sebagai titik awal oleh kebanyakan sufi metafisis di kemudian hari. Pengutaran mistisisme Isyraq atau cahaya paling jelas yang pernah diketahui dari para sufi paling awal dan yang paling pertama-tama dinyatakan secara tersebut dalam karya-karya
Ghazali ini dikemukakan dalam teori-teori mistis. Shihabuddin Sahrawardi mengawali pembahasan mengenai filsafat Isyraq. Sahrawardi perlu diutarakan terlebih dahulu posisi antara logika atau rasio dan zauq, yang mana dalam pembahasan filsafat terjaga keseimbangannya. Logika atau rasio mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem filsafat Isyraq. Dimiliki pula posisi zauq, namun bangunan filsafat Isyraq lebih didasarkan pada pengalaman-pengalaman spiritual yang diperoleh atau dirasakan lewat qalbu atau hati. Sebagaimana Sahrawardi sendiri mengemukakan bahwa ada yang ia tulis dalam karyanya Hikmah al-Isyraq adalah pengalaman-pengalaman yang ia peroleh melalui zauq. Dalam bahasa filsafat, iluminasionisme berarti sumber kontemplasi atau perubahan bentuk dari kehidupan emosional untuk mencapai tindakan dan harmoni. Bagi kaum Isyraqi, yang disebut hikmah bukan sekedar teori yang diyakini, melainkan perpindahan rohani secara praktis dari alam kegelapan yang di dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan merupakan sesuatu yang mustahil, ke cahaya yang bersifat akali yang di dalamnya mengetahui dan kebahagiaan dicapai bersama-sama. Inti ajaran filsafat iluminasi Isyraqi adalah cahaya dari sifat dan penyebaran cahaya. Tuhan adalah cahaya yang ia sebut sebagai Nur al-Anwar, cahaya sebagai penggerak utama dalam semesta. Sedangkan alam semesta merupakan sebuah proses penyinaran raksasa di mana semua wujud bermula dan berasal dari prinsip utama yang Maha Esa atau Tunggal. Cahaya ini adalah sumber segala sumber dan tidak ada yang bisa menyamakan kedudukan cahaya ini. Cahaya ini merupakan esensi yang paling terang dan paling nyata, sehingga mustahil bila ada sesuatu yang lebih terang dan lebih jelas dari cahaya. Pendapat ini sama dengan pemikiran Ibnu Sina tentang wajib al-wujud. Sahrawardi juga berpendapat bahwa Tuhan tidak dapat diliputi eksiden ataupun substansi, karena dapat mengurangi keesaan Tuhan. Maka dari itu cahaya pertama mesti satu, esa, tunggal, baik zat maupun sifatnya. Baik, lanjut ke filsafat Mula Sadra, hikmah muta'alliyah. Biografi Mula Sadra yaitu nama beliau Muhammad bin Ibrahim bin Yahya al-Qawami al-Shirazi yang bergelar Sadr al-Din dan yang lebih dikenal dengan sebutan Mula Sadra atau Sadr al-Muta'allihin. Di kalangan murid-murid serta pengikutnya disebut al-Khudn. Dia dilahirkan di Shiraz sekitar tahun 979 Hijriah atau 1551 Masehi dan meninggal pada tahun 1050 Hijriah atau 1640 Masehi. Mula Sadra hidup dalam sebuah keluarga yang cukup berpengaruh dan terkenal, yaitu keluarga Qawam. Ayahnya adalah Ibrahim bin Yahya al-Qawami al-Shirazi, salah seorang yang berilmu dan saleh. Ayahnya pernah menjabat sebagai gubernur provinsi Fars. Secara sosial politik, ia memiliki kekuasaan yang istimewa di kota asalnya, Shiraz. Mula atau Maula adalah panggilan penghormatan yang diberikan kepada ulama atau urafah besar. Filsafat Mula Sadra mengkritisi pemikiran filsafat Islam ke dalam pendekatan sistensis akhir berbagai pemikiran filsafat. Basis utama pemikirannya yaitu bertumpu pada ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah, filsafat verifatik, iluminatif, kalam Sunni dan Syi'i serta Irfani. Mula Sadra membuat sistensis secara menyeluruh yang kemudian ia namakan Al-Hikmah Al-Muta'alliyah. Mula Sadra merasa yakin bahwa ada 3 jalan terbuka bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan, yaitu wahyu, akal, dan intelektual.
dan visi batin atau pencerahan kasyaf. Ungkapan hikmah muta'aliyah terdiri atas dua istilah. Al-hikmah artinya teosifi dan al-muta'aliyah tinggi atau tersenden. Muta'aliyah dimaksud sebagai sistem filsafat yang melebihi wacana sebelumnya, yaitu peripatetik, iluminasionalisme, dan geognostis apabila teologi menekankan pada teologi argumentasi nakli. Apabila peripatik lebih menekankan pada argumentasi demonstratif, dan apabila iluminasionalisme serta gnostis lebih menekankan pada pembenaran intuisi. Maka al-hikmah al-muta'aliyah menggabungkan ketiga metode di atas yang direlevansikan dengan Al-Quran, hadis Nabi, dan perkataan sahabat khususnya Ali bin Abi Thalib. Adapun secara epistemologi, hikmah muta'aliyah ini berarti kebijaksanaan yang didasarkan pada tiga prinsip, yaitu intuisi intelektual, pembuktian rasional, dan syariat. Dengan demikian, hikmah muta'aliyah adalah kebijaksanaan yang diperoleh lewat pencerahan rohani atau intuisi intelektual dan disajikan dalam bentuk yang rasional dengan menggunakan argumentasi rasional. Selanjutnya kita pindah ke filsafat Syed Naqid al-Atas, islamisasi ilmu. Masuk ke pengertian islamisasi ilmu. Pengertian islamisasi ilmu pengetahuan, al-Atas menjelaskan yaitu pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekuler. Selain itu, pembebasan dari kontrol dorongan fisik yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat dirinya. Karena manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa kepada hakikat dirinya yang sebenarnya dan berbuat tidak adil terhadapnya. Menurut al-Atas, untuk melakukan islamisasi ilmu pengetahuan perlu mengaitkan dengan dua proses yang saling berhubungan. Pertama, ia melakukan proses pemisahan elemen dan konsep kunci yang berbentuk kebudayaan dan peradaban barat, dan kedua, memasukkan elemen Islam dan konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Dengan demikian, melalui islamisasi ilmu pengetahuan, umat Islam akan terbebaskan dari belenggu hal-hal yang bertentangan dengan Islam, sehingga timbul keharmonian dan kedamaian dalam dirinya. Al-Atas tidak menerima pandangan bahwa islamisasi ilmu bisa tercapai dengan melabelisasi sains dan prinsip Islam atas ilmu sekuler. Usaha yang demikian hanya akan memperburuk keadaan dan tidak memiliki manfaat selama virusnya masih berada dalam tubuh ilmu itu sendiri, sehingga ilmu yang dihasilkan pun menjadi mengambang karena Islam bukan sekuler dan sekuler pun juga bukan. Tujuan dari islamisasi tersebut yaitu untuk melindungi umat Islam dari ilmu yang sudah tercemar, menyesatkan, dan menimbulkan kekeliruan. Islamisasi ilmu dimaksudkan untuk mengembangkan kepribadian muslim yang sebenarnya sehingga menambah keimanan kepada Allah, dan dengan islamisasi tersebut akan timbul keamanan, kebaikan, keadilan, dan kekuatan iman. Pemikiran islamisasi ilmu pengetahuan Syed Naqid al-Atas. Syed Naqid al-Atas mendefinisikan ilmu sebagai sebuah makna yang datang ke dalam jiwa bersamaan dengan kedatangan jiwa sebagai makna dan menghasilkan hasrat serta kehendak diri. Dengan kata lain, hadirnya makna ke dalam jiwa berarti Tuhan sebagai sumber pengetahuan, sedangkan hadirnya jiwa kepada makna menunjukkan bahwa jiwa sebagai penafsirnya. Islamisasi ilmu tidak lain adalah islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer atau islamisasi ilmu modern. Islamisasi ilmu pengetahuan diterangkan secara jelas oleh Al-Atas, ialah membebaskan akal dan bahasa manusia dari magis, mitologis, animisme, nasionalisme buta, dan penguasaan sekularisme. Ini bermakna bahwa umat Islam mestinya memiliki akal dan bahasa yang terbebas dari pengaruh magis, mitos, animisme, nasionalisme,
buta dan sekularisme. Islamisasi juga membebaskan manusia dari sikap tunduk kepada keperluan jasmaninya yang cenderung menzalimi dirinya sendiri, karena sifat jasmani adalah cenderung lalai terhadap hakikat dan asal muasal manusia. Dengan demikian, Islamisasi tidak lain adalah proses pengembalian kepada fitrah. Tujuan Islamisasi menurut Al-Atas adalah untuk melindungi umat Islam dari ilmu yang sudah tercemar dan dengan demikian menyesatkan. Sebaiknya dengan ilmu seorang muslim diharapkan akan semakin bertambah keimanannya. Demikian pula Islamisasi ilmu akan melahirkan keamanan, kebaikan, dan keadilan bagi umat manusia. Ada pula pandangan tentang epistemologi Islam. Kebenaran yang secara intern telah terkandung dalam Al-Quran sebagai petunjuk Tuhan bagi Al-Atas sendiri. Dalam proses pembalikan kesadaran epistemologi ini, program Islamisasi menjadi satu bagian kecil dari upaya besar pemecahan masalah epistemologi ilmu pengetahuan. Yang kedua, pandangan tentang dewenternisasi dan Islamisasi. Upaya dewenternisasi tidak akan mempunyai signifikasi bagi umat Islam bila tidak dilanjutkan dengan gerakan Islamisasi. Al-Atas mengoreksi disiplin ilmu-ilmu modern dan memurnikan ilmu-ilmu Islam yang telah tercelup dalam paham-paham sekuler. Perkembangan ilmu pengetahuan modern yang mengandung ideologi sekularisme ini harus direformulasikan secara konseptual melalui Islamisasi ilmu pengetahuan agar tidak terlepas dari nilai-nilai spiritualitas dan transendensi ketuhanannya. Konsep teori Islamisasi ilmu pengetahuan Syekh Naqvi Al-Atas meliputi dua hal, yaitu ilmu pengetahuan dan dimensi Islam dalam konsep kebenaran. Yang kedua, Islamisasi ilmu pengetahuan kontribusi dalam mengatasi masyarakat modern. Kita lanjut ke filsafat, tren filsafat Islam di Indonesia. Filsafat Islam modern mulai berkembang sejak abad ke-19, tepatnya antara 1850 sampai 1914 ketika muncul kebangkitan Nahdlatul atau Renaissance Islam. Inti dari kebangkitan ini adalah upaya mengejar ketertinggalan Islam dari kemajuan peradaban Eropa. Perkembangan filsafat Islam di Indonesia. Di Indonesia, studi mengenai filsafat tidaklah begitu terkenal, apalagi studi mengenai filsafat Islam. Filsafat Islam baru dikenal di Indonesia pada tahun 1973 dalam buku yang berjudul Falsafah atau Mesitisme dalam Islam yang ditulis oleh almarhum Profesor Dr. Harun Nasution. Buku ini merupakan satu-satunya buku wajib untuk mata kuliah filsafat Islam selama puluhan tahun di kalangan mahasiswa muslim, khususnya mahasiswa IAIN. Buku inilah yang telah menyadarkan mereka tentang keberadaan filsafat Islam selama ini yang hampir tidak pernah dikenalkan kepada mereka. Corak atau ciri filsafat Islam di Indonesia. Perkembangan filsafat Islam di Indonesia tidak sepi dari berbagai latar belakang sosial politik di Indonesia. Berbagai persoalan polemik dan politik memunculkan tema-tema filsafat Islam di Indonesia. Namun sejumlah ide-ide yang muncul di sini tidak sepenuhnya lahir begitu saja karena latar belakang tersebut tetapi memiliki struktur internalnya sendiri sehingga menjadi sistem pemikiran yang menjadi tema-tema tersebut antara lain teologi rasional. Harun Nasution kembali memunculkan doktrin Mu'tazilah dalam situasi yang mempersempit kebebasan berpikir dan terus memberi ruang bagi rasionalisme. Harun Nasution tidak menutupi posisi teologinya. Dia adalah seorang pertama yang terbuka terhadap pemikiran Mu'tazilah. Harun Nasution, falsafah yang berkiblat kepada Abduh ini memiliki ciri sebagai berikut, yaitu rasionalisme, pemahaman keagamaan dengan penempatan akal dalam kedudukan yang seimbang dengan wahyu.
kebebasan manusia dalam menentukan nasibnya. Kebebasan berpikir hanya dibatasi oleh ajaran-ajaran dasar Al-Quran. Percaya kepada sunnatullah dan kuasalitas. Mengambil arti metaforis dari teks wahyu sehingga membuka peluang bagi banyak penafsiran. Dinamika dalam sikap yang berpikir. Gaya pemikiran ini telah menjadi ciri khas para pemikiran pembahasan sejak Harun Nasution hingga saat ini. Dengan demikian, pemikiran Abduh dan Harun Nasution telah berpengaruh besar terhadap pemikiran Islam di Indonesia.